Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 122 sampai chapter 124. Di mana kita akan diperlihatkan munculnya Get Rank S di Shinjuku, Jepang, dan kita juga diperlihatkan Jinwoo yang telah menerima undangan dari sistem untuk pergi ke kuil Charlatonon. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From the Ketika Wu Jinjul mengikuti Red Hunter Sung Jinwoo di dalam dungeon, Jinjul pun langsung dibuat terkejut dan merinding. Ia kini melihat pasukan bayangan Jinwoo yang membantai para monster secara brutal. Satu persatu monster di dalam dungeon itu pun telah dikalahkan pasukan bayangan dengan sangat mudah. Dan di saat para jurid bayangan semut terus memakan monster buruannya, Jinwoo sedikit kesal dan menendang bayangan semut itu. Ku bilang jangan dimakan, mau berapa monster yang akan kau makan, hah? Kalian sebelah sana juga, jangan malas-malasan menambang kristal mana. Melihat semua ini, Jinjul sampai tak bisa berkata-kata lagi. Raid ini sungguh gila, baik itu menambang maupun mengumpulkan mayat, semuanya bisa dilakukan makhluk Summon Hunter Sung Jinwoo. Ini bukan lagi one man raid. Sekarang aku tahu alasan ketua asosiasi memintaku memperhatikanmu pada raid kali ini. Setelah semua monster penjaga berhasil dibantai, kini menyisakan bos dungeon seorang diri. Di sana terlihat sosok monster naga air yang memegang dua senjata trisula kini berdiri menantang Sung Jinwoo. Di satu sisi, Jinwoo kemudian menarik kembali semua prajurit bayangannya. Jinjul yang melihat itu pun bertanya, kenapa kau menarik kembali pasukan bayanganmu Hunter Sung? Kurasa makhluk summonmu sudah cukup untuk menghadapinya. Sambil mengeluarkan daggernya, Jinwoo menjawab, kalau aku terlalu mengandalkan makhluk summon, ketajamanku akan hilang. Dan seketika itu juga, Jinwoo langsung melesat menyerang ke arah monster tersebut. Di satu sisi, monster itu juga datang menyerang dengan senjatanya. Menanggapi itu, Jinwoo kemudian melompat untuk menghindarinya dan menaiki tubuh monster tersebut. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Jinwoo langsung menebas kepala monster itu hingga terbelah. Dengan demikian, bos dungeon itu pun berhasil dikalahkan. Melihat bos dungeon tingkat tinggi berhasil dikalahkan secepat itu, Jinjul sampai tercengang hingga mulutnya ternganga. Pesan dari sistem muncul, Anda telah berhasil mengalahkan bos dungeon, Anda naik level, Anda mencapai level 101, semua skill job Anda naik level. Jinwoo tak menyangka jika semua skillnya telah naik level, bahkan cooldown skill Shadow Exchange sudah dikurangi 1 jam. Kalau kedepannya skill ini naik level lagi, dimanapun aku berada, Ibu dan Jin tidak akan dalam bahaya lagi. Di satu sisi, Jinjul kini berdiri di dekat mayat bos dungeon dan berkata, sisi naga laut ini sangatlah kuat seperti armor, tapi tak kusangka ini dapat dihancurkan hanya dengan sebuah dagger saja. Dan pada saat itulah, Jinjul melihat Jinwoo yang berdiri di depan mayat bos dungeon dan berkata, Rise, bangkitlah. Sebuah aura hitam kemudian keluar dari mayat itu. Dengan kata lain, Jinwoo berhasil mengekstrak bayangan monster tersebut. Jinwoo kemudian memberinya nama Jima. Di satu sisi, Jinwoo terlihat kagum dengan Hyungminnya yang dapat membuat monster kuat itu menjadi makhluk samanya. Jinwoo kemudian melihat langit-langit gua yang mulai runtuh dan mengajak Hyungminnya untuk segera keluar. Tapi karena mayat monster ini sangatlah besar, Jinwoo kemudian memanggil Tax untuk membawanya. Dan pada saat itulah, para reporter yang berada di luar gate kini dikejutkan dengan munculnya prajurit bayangan Jinwoo yang membawa mayat monster raksasa. Para reporter pun langsung memotret Tax, Jinwoo dan yang lainnya yang telah menyelesaikan gate rank A tersebut. Setelah semuanya selesai, Jinjul kemudian langsung memberikan laporan dan menceritakan semua yang terjadi kepada ketua Gogunhi. Dengan raut muka yang masih merinding, Jinjul berkata lagi, menurutku tadi itu bukanlah raid, melainkan sebuah pembantaian. Melihat Jinjul sampai tercengang seperti itu, ketua Gogunhi kemudian menyuruh Jinjul untuk segera beristirahat. Ketua Gogunhi dalam hati berkata, aku tak menyangka Hunter Sung bisa melakukan semuanya sendiri. Baik mengalahkan monster, menambang kristal mana, dan mengangkut mayat, dia bisa melakukan semuanya sendiri. Sepertinya aku salah menyebutnya one man raid. Itu lebih tepatnya disebut one man guild. Dan dialah guild itu sendiri.
Scene kemudian berpindah ke daerah Shinjuku, Tokyo, Jepang. Terlihat sebuah red gate berukuran raksasa telah muncul di langit negara Jepang. Dan tentunya, semua masyarakat yang melihat itu pun terdiam membeku melihat kengerian itu. Sementara itu di kantor kepresidenan, para petinggi akan mengadakan rapat untuk membahas gate rank S yang telah muncul tadi. Sebelum rapat dimulai, terlihat seseorang yang sedang asik mencibir. Lihatlah, siapa yang datang itu? Bukankah mereka adalah 4 orang Hunter Rank S yang selamat dalam raid di Pulau Jeju? Mereka telah kehilangan 7 Hunter Rank S termasuk Goto Ryuji. Sekarang Guild Brassword sepertinya sudah berakhir. Dan tentunya, para Hunter yang mendengar cibiran itu pun sangat kesal dan menatap ke arah orang-orang itu dengan tatapan mengerikan. Tapi dengan santainya, orang-orang itu pun langsung kabur. Hoshino berkata, "Sialan, mereka semakin menjadi-jadi hanya karena Goto Ryuji sudah tidak ada." Dan singkat cerita, rapat pun telah dimulai dengan dihadiri ketua asosiasi Hunter, semua guild master dari guild besar dan para petinggi negara Jepang. Terlihat seorang petinggi di sana yang marah dengan berkata, "Kenapa asosiasi Hunter tidak segera mengambil tindakan untuk menangani gate rank S yang muncul di Shinjuku? Bagaimana kalau sampai terjadi dungeon break di negara kita ini?" Ketua asosiasi kemudian menjawab bahwa tidak mungkin untuk Hunter Rank S menangani gate rank S ini sendiri. Kita harus memanggil Hunter level nasional untuk menanganinya. Seorang Hunter berkata, "Bagaimana kalau kita meminta bantuan Thomas Andre?" Seseorang lagi menjawab, "Apa menurutmu negara kita ini masih punya sisa biaya untuk meminta bantuan Thomas Andre?" Dan karena munculnya gate di seluruh dunia yang semakin banyak, negara lain juga sibuk meminta bantuan Hunter dari luar. Sepertinya sulit untuk meminta bantuan dari negara lain. Sugimoto kemudian menjawab, "Sepertinya aku tahu seseorang yang dapat membantu. Dia adalah seorang master bearer, Yuri Orlov. Aku akan segera meminta bantuannya." Sementara itu di sisi lain, Jinwo kini sedang mengendarai mobil untuk pergi ke kantornya. Sambil mengendarai mobil, Jinwo kemudian membuka inventory dan mengambil kunci kuil Kartanon. Karena syarat terbukanya kunci itu adalah ketika level 100, kunci tersebut otomatis terbuka setelah Jinwo mencapai level 101. Jinwo pun sudah tak sabar dengan apa yang akan terjadi nantinya. Singkat cerita, Jinwo telah sampai di kantornya. Namun ketika Jinwo keluar dari mobilnya, ia melihat Hunter Cha-in di sana. Di satu sisi, Cha-in dibuat kaget ketika melihat Jinwo keluar dari mobilnya. Ia pun bergegas pergi. Tapi dengan cepat, Jinwo menghampirinya. Jinwo bertanya, "Kenapa kau berusaha kabur, Hunter Cha? Dan apa keperluanmu datang ke kantor guild kami?" Melihat Jinwo yang tiba-tiba mendatanginya, Cha-in pun jadi salah tingkah. Ia berkata, mobilku tertinggal di parkiran." Jinwo dalam hati berpikir, jadi waktu tes itu ya, karena saat pergi ke ruang latihan di kantor asosiasi aku menggunakan Shadow Exchange, jadi mobilnya ketinggalan di sini ya. Cha-in kemudian berkata, "Apa kamu ada waktu sebentar, Hunter Sung?" Dalam hatinya ia bertanya-tanya, sebenarnya aku ingin tahu apa maksud foto selfie dengan So-hyun di Instagram sebelumnya. Kenapa dia bisa diterima sebagai anggota guildnya? Apa yang membuat wanita itu lebih unggul dariku? Padahal sudah jelas kalau aku ini seorang rank S yang lebih hebat darinya. Apa mungkin mereka berdua sudah berpacaran? Sudahlah, aku tidak mau terus memikirkannya. Cha-in kemudian berkata, "Hunter Sung, sebenarnya aku mendapat pesan dari Hunter Min Byung-gu untuk disampaikan kepadamu tentang kekuatan Hunter Sung." Mendengar itu, Jinwo pun terkejut. Tunggu sebentar, sebaiknya kita bicarakan itu di dalam kantor saja." Mereka berdua pun masuk ke dalam kantor bersama. Karena di dalam kantor ini hanya ada mereka berdua saja, Cha-in pun jadi sangat gugup sekali. Setelah itu, Jinwo kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Hunter Min Byung-gu bisa menyampaikan pesan tentang kekuatanku kepadamu. Cha-in kemudian menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Jadi beberapa hari yang lalu, aku mendengar suara Hunter Min Byung-gu yang muncul di dalam alam bawah sadarku. Dia memegang tanganku dan terlihat sangat ketakutan. Ia lalu berkata, "Sampaikanlah kepada Hunter Sung kalau dia harus berhati-hati dengan kekuatannya. Ketika aku dibangkitkannya, seseorang menarikku dari kegelapan tanpa akhir. Tapi yang kembali hidup tidaklah seperti diriku sendiri. Kesadaran dan pikiranku memang ada, tapi aku merasa mataku gelap dan hanya bergerak sesuai keinginannya. Namun perasaan bahagia melayaninya muncul dengan disusul ketakutan. Kekuatan itu terlalu kuat dan juga mengerikan. Seharusnya dia juga menyadari itu." Singkat cerita, di keesokan harinya, Jinwo bersama Jinho telah memasuki dungeon kembali. Namun berbeda dengan raid hunter lainnya, kini mereka justru seperti sedang piknik sambil ngobrol dan menikmati makanan yang mereka bawa.
Sejenak Jinwoo berpikir tentang perkataan Cha Hae-in sebelumnya. Kalau apa yang dikatakan Cha Hae-in benar, tapi entah benar atau tidaknya, aku harus mengetahui inti dari kekuatanku sendiri. Daripada aku terus mencoba untuk bertambah kuat, mengetahui sumber kekuatanku itu jauh lebih penting. Sambil bersantai, Jinho dan Jinwoo melihat prajurit bayangan yang sedang bertarung melawan monster di dalam dungeon ini. Jinho kemudian bertanya tentang keadaan Jin-ah setelah insiden pembantaian di sekolahan sebelumnya. Jinwoo menjawab bahwa dia hanya butuh istirahat yang cukup. Selain itu, sudah ada Beru yang merupakan penjaga terkuat di sisinya. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Jinwoo kemudian memejamkan matanya dan mengaktifkan skill Sharing Sense. Dengan skill ini, Jinwoo dapat melihat melalui mata prajurit bayangannya. Jinwoo kemudian melihat melalui bayangan yang ia tugaskan untuk menjaga adiknya. Dan pada saat itulah, Jinwoo dapat melihat apa yang dilihat Beru sekarang. Terlihat di sana, Jin-ah sedang tidur lelap di depan TV, sedangkan Beru kini malah asik nonton drama Korea. Jinwoo kemudian melihat bayangan yang berada di tempat lain juga. Terlihat ibunya yang sedang berbelanja di pasar. Selanjutnya, Jinwoo juga melihat situasi Yeonho yang sedang berseteru dengan Choi Jong-in. Dan berikutnya, Jinwoo juga melihat situasi Hunter Cha Hae-in. Tapi betapa mengejutkannya, Jinwoo melihat Cha Hae-in yang sedang mandi. Sontak muka Jinwoo pun langsung memerah dan membatalkan skillnya. Jinwoo dalam hati berkata, sepertinya aku harus meminta maaf dengannya dan mentraktirnya sesuatu. Di satu sisi, Jinwoo kemudian bertanya, Youngnim, apa aku sudah mendengar berita bahwa muncul Get Rank S di Shinjuku, Jepang? Sepertinya kurang 3 hari lagi akan terjadi dungeon break. Mereka sepertinya sedang berusaha mengumpulkan hunter dari seluruh dunia. Apa mereka belum menghubungimu, Youngnim? Jinwoo menjawab bahwa ia juga mendapat undangan, tapi ada pekerjaan lebih penting yang harus ku selesaikan terlebih dahulu. Jinwoo kemudian mengecek sistem dan melihat waktu mundur munculnya gate untuk memasuki kuil Kartenon yang tersisa 26 jam lagi. Jinwoo merasa jika ini seperti undangan dari sistem, tempat di mana aku akan mendapatkan semua jawaban tentang kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Jinwoo dan Jinho selesai makan, mereka berdua pun lanjut bekerja. Shin kemudian kembali ke tempat hunter Jepang yang telah menemui Yuri Orlov untuk bernegosiasi. Yuri Orlov adalah seorang hunter rank S tipe support yang sangat hebat dari Rusia. Kini Sugimoto bersama Hoshino dan Tawata telah bernegosiasi untuk menyewa jasa Yuri Orlov. Di sana Orlov berkata, seperti yang sudah kalian tahu, aku ini sangat hebat di antara hunter support di dunia. Aku sudah membaca data-data yang kalian kirim. Pilihan tepat untuk mengevakuasi warga secepat mungkin. Tapi apa benar, hanya 6 hunter rank S yang bisa dikerahkan oleh Jepang? Sugimoto menjawab, kau benar, karena untuk menangani Get Rank A yang muncul di berbagai penjuru Jepang, kami telah mengerahkan setidaknya 1 hunter rank S dari setiap guild untuk menanganinya. Jadi karena itulah kami sangat kekurangan kekuatan. Sambil mabuk Orlov menjawab, itu sangat buruk. Bagaimana bisa kalian melindungi negara dengan kondisi seperti itu? Bagaimana kalau 3,6 miliar dolar per tahun atau 10 juta dolar per hari? Dengan begitu, akan kutahan gate itu selama kalian mau. Mendengar nominal itu, sontak membuat Sugimoto sangat terkejut. Apa kau gila? 10 juta dolar per hari katamu? Orlov tersenyum dan menjawab, dengan hanya 3,6 miliar dolar saja, kalian bisa menyelamatkan negara kalian. Bahkan itu jauh lebih murah dari tarif Thomas Andre. Bagaimana? Apa kalian akan melindungi negara dengan harga 10 juta dolar per hari atau justru malah menelantarkannya begitu saja? Sugimoto berkata, apa segitunya kau yakin dengan kemampuanmu? Orlov menjawab, tentu saja, bahkan aku jauh lebih baik dibanding harus menyewa ratusan kroco seperti hunter yang ada di belakangmu. Dan tentunya, Hoshino dan Tawata yang mendengar itu pun sangat kesal. Apa barusan kau menghina kami dasar sialan? Walaupun aku tak memahami bahasamu, tapi aku tetap mengerti maksudmu. Sambil mabuk, Orlov kemudian melepaskan kekuatan berirnya untuk mengurung Hoshino dan Tawata. Orlov berkata, jangan bergerak sedikit pun tanpa seizinku. Keluarlah dari barirku kalau kalian bisa. Dan pada saat itulah, Hoshino dan Tawata sama sekali tak mampu bergerak dan sangat tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hunter rank S sepertiku dibuat tak berdaya semudah ini? Sialan, ini terasa sangat berat sekali. Sugimoto berkata, baiklah, kemampuanmu sudah kupastikan, tapi aku tidak tahu apa pemerintah akan menyetujui jumlah sebanyak itu atau tidak. Jadi berikan aku waktu sebentar untuk menelpon para petinggi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.